Halo pemirsa, apa kabar? Langsung dari Studio IDX Channel, saya Wiki Adrian hadir dalam program Market Review, program yang akan memperbincangkan berbagai topik yang menjadi penggerak pasar modal di Indonesia. Dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, jelang Lebaran 2020, pengusaha angkutan logistik darat kehilangan volume pengiriman hingga 90%. Hal ini terjadi karena persaingan angkutan barang yang semakin ketat dan kebijakan penanggulangan virus corona yang memperlambat aktivitas ekonomi. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau Aptrindo Kiatmajaya Lukman kepada media mengatakan volume pengiriman barang anggota Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia tengah menurun karena adanya persaingan baru baik dari moda darat maupun udara. Terlebih saat ini moda transportasi bis dan pesawat penumpang bisa memuat barang pasca kebijakan pelonggaran transportasi oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Aptrindo mencatat penurunan volume angkutan barang tersebut cukup besar antara 60 hingga 90%. Penurunan yang cukup signifikan ini karena banyak usaha yang ditutup selama pandemi virus corona. Bisnis yang tutup khususnya yang berkenaan dengan penerbangan, perhotelan dan pariwisata yang terdampak paling parah. Selain itu aktivitas bisnis yang berhenti ini turut berdampak terhadap aktivitas distribusi barang yang menjadi lebih sedikit. Di sisi lain, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di suatu daerah dalam penanganan COVID-19 menyebabkan ekonomi di daerah tersebut ikut lesu dan konsumsi masyarakat mengalami penurunan. Dampak berganda atau multiplier efek akan terjadi termasuk kepada sektor logistik yang menjadi urat nadi distribusi barang. Ya, pemirsa, untuk membahas dialog hari ini mengenai distribusi barang via darat pasca pandemi, sudah terhubung bersama kami melalui aplikasi Zoom Bapak Nofrisel. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Selamat pagi, Pak Nofrisel. Selamat pagi, Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Apa kabar, Pak Nofrisel? Alhamdulillah, baik. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Semua sehat walafiat, iya. Baik. Bicara mengenai dinamika bisnis pada saat musim pandemi seperti sekarang, sektor logistik digadang-gadang menjadi sebuah sektor yang secara performa ini katanya lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya. Karena kebutuhan dari masyarakat khususnya ketika mereka work from home dan lain sebagainya, belanja online dan lain-lain ini meningkat dan ini juga memberikan dampak kepada sektor logistik. Apakah demikian Pak Nofrisel atau ada dinamika lain? Baik, Mas Wiki, terima kasih nih atas kesempatan dan waktunya. Saya mungkin memulainya dengan menjelaskan bahwa setiap krisis gitu ya, selalu ada yang untung, selalu ada yang buntung gitu ya. Jadi saya melihatnya bahwa ini sebuah hal yang normal saja. Itu satu. Jadi dari sisi logistik pun juga ada yang untung, ada yang buntung seperti pernyataan Pak Kiatmajaya Lukman tadi kan ya. Yang kedua adalah bahwa logistik itu terbagi atas dua kelompok besar. Pertama adalah bulk, jadi bulky logistik gitu ya, yang bawa barang besar-besar, container base dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah retail logistik atau kurir logistik. Nah, jadi kalau yang disampaikan oleh Mas Wiki tadi, sebetulnya itu lebih banyak implikasi atau impact dari kondisi yang ada yang mendorong produksi atau transaksi di bidang logistik retail itu meningkat. Tapi kalau di bidang logistik B2B seperti antar perusahaan gitu ya, terkait dengan produksi manufaktur, industri dan sebagainya, maka logistik yang bulk itu sangat bergantung kepada seberapa intensitas produksi dari manufaktur atau industri itu. Jika mereka memproduksinya menurun, otomatis logistik menurun gitu. Baik, untuk pergerakannya berapa persen Pak Nofrisel sejauh ini untuk bulk logistik penurunnya berapa persen? Sementara untuk retail logistik kenaikannya berapa persen? Ya, kalau secara umum kalau kita di bulk logistik kita merasakan ada penurunan mungkin antara sekitar 20-30%. Bahkan mungkin kalau semakin lama ini semakin cenderung makin menurun gitu. Kalau di retail sebaliknya malah justru saya menduga retail logistik itu justru tumbuh antara sekitar 15-25%. Baik,
Untuk anggota asosiasi yang kemudian ada di bawah Asosiasi Logistik Indonesia, apakah setiap anggota ini memiliki diferensiasi usaha? Artinya satu brand usaha kemudian memiliki sektor bulk logistik, namun kemudian juga memiliki retail logistik agar dinamika yang terjadi belakangan ketika misalnya untuk bulk logistik mengalami koreksi, tapi kemudian retail menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik sebetulnya. Jadi ada perusahaan yang fokus hanya ke retail, ada yang hanya fokus ke bulk, ada yang dua-duanya. Nah, biasanya mereka mencoba untuk melakukan switch gitu ya. Kalau yang di retail kan otomatis mereka nggak tanda kutip nggak terganggu lah gitu. Tapi kalau di bulk mereka juga harus melakukan semacam transformasi atau mungkin mencoba melakukan kebijakan-kebijakan inovasi dan kreatif yang lain yang mungkin juga mengarah mencoba untuk masuk ke retail. Tapi itu tidak banyak karena memang butuh berbagai macam hal ya, bukan nggak segampang itu pindahnya gitu. Jadi tapi memang perlu ada inisiasi yang harus dilakukan untuk menyikapi kondisi itu untuk antisipasi jangka panjang itu. Baik, sejauh mana strategi untuk tetap bertahan khususnya untuk teman-teman logistik yang bermain di sektor bulk logistik? Artinya strategi kemudian sudah dilancarkan selama masa pandemi ini. Seberapa jauh hal itu kemudian efektif untuk mendukung sustainability dari perusahaan, Pak Nofrisel? Ya, saya kira artinya gini, logistik itu kan kegiatan yang tidak ada matinya, Mas, gitu ya. Jadi karena sampai hari ini physical distribution atau physical movement itu kan tetap harus dilakukan. Karena kita belum ada teknologi yang bisa mendigitalisasi barang kan, jadi sehingga kegiatan logistik itu pasti selalu ada. Masalahnya sekarang adalah di kondisi COVID-19 hari ini. Identifikasi dan kejelian kita melihat market itu membutuhkan satu ekstra perhatian dibanding biasa gitu ya. Jadi artinya gini, yang mau saya katakan adalah bahwa pertama kita melihat bahwa existing market dan kondisi pembangunan nasional yang berujung kepada adanya kegiatan-kegiatan menyangkut logistik itu tidak mati 100% gitu. Baik. Jadi kita tetap optimis bahwa sepanjang kita bisa mendeteksi dan dengan jeli menangkap peluang-peluang itu, kami dan sebagian beberapa pengusaha itu tetap survive. Mudah-mudahan saja sembari kita berdoa bahwa COVID ini tidak terlalu panjang gitu, Mas. Baik, itu aja tidak sih. Terlalu lama ya. Baik, Pak Nofrisel, semakin menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan bisa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Nofrisel, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Ada beberapa data yang kemudian sudah disiapkan oleh teman-teman redaksi, diantaranya adalah mengenai angkutan barang yang tetap beroperasi pada saat PSBB. Diantaranya adalah angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi, angkutan barang untuk keperluan bahan pokok, angkutan untuk makanan dan minuman, termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket. Kemudian ada angkutan untuk pengedaran uang dan angkutan untuk BBM ataupun BBG. Berikutnya adalah untuk angkutan truk barang keperluan distribusi barang baku ataupun bahan baku industri manufaktur dan assembling. Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor. Angkutan truk barang untuk bus, untuk keperluan distribusi barang kiriman, kurir, servis, titipan kilat, dan lain sebagainya. Kemudian angkutan bus penjemputan karyawan industri manufaktur dan assembling, dan angkutan kapal penyeberangan. Ya, kembali berbincang bersama Pak Nofrisel. Pak Nov, ini pada saat PSBB, sektor logistik termasuk dalam sektor yang mendapatkan privilege untuk tetap beroperasi gitu ya. Sejauh mana stimulus dalam tanda kutip yang kemudian sudah dilakukan sejauh ini agar sektor logistik tetap beroperasi pada saat PSBB ini cukup membantu keberlanjutan dari sektor logistik? Terima kasih, Mas Riki. Jadi memang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa
secara nature logistik itu tidak mungkin hilang gitu ya, karena memang sangat dibutuhkan, karena distribusi barang secara fisik itu tetap harus ada gitu. Yeah. Nah, oleh karena itu ketika ada permintaan untuk katakanlah barang-barang bahan pokok dan sebagainya untuk masyarakat di Jakarta misalnya, dan barang-barang itu bahannya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya, maka transportasi terhadap kegiatan barang itu kan tetap harus dilakukan, mau pakai darat, mau pakai kereta api, dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika sampai di Jakarta, distribusi itu kan harus dilakukan sampai ke end users. Ya. End users itu siapa? Masyarakat luas kan. Nah, karena itu pada saat posisi seperti itu, maka peran perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik akan menjadi sangat krusial gitu. Yeah. Karena mereka yang punya armada, mereka punya yang delivery man dan sebagainya gitu, sehingga atau punya kurir gitu ya, sehingga efektiviti dari bantuan itu bisa sampai kepada pengguna atau user terakhir gitu. Yeah. Nah, dalam konteks inilah kemudian peran perusahaan logistik menjadi tetap eksis gitu. Okay. Saya ingin tahu seberapa signifikan kemudian dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap operasional perusahaan, tentu saja perusahaan logistik di bawah asosiasi Pak Nov ini, sejauh mana beberapa strategi dilakukan. Mungkin salah satunya adalah yang paling dihindari adalah mengenai layoff dan lain sebagainya. Apakah ini juga terjadi di sektor logistik karena pandemi? Iya, jadi tadi saya katakan bahwa secara selektif gitu ya, beberapa perusahaan itu malah nambah orang gitu. Tapi yang lain mungkin satu sisi seperti tadi saya sampaikan di awal, mungkin ada kekhawatiran untuk melakukan semacam layoff dan sebagainya. Tapi itu sementara belum seluruhnya terjadi. Kecuali untuk yang bulk, perusahaan bulk logistik seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Baik. Nah, jadi biasanya kami justru malah kalau di perusahaan-perusahaan yang bulk, kesempatan ini kita jadikan untuk momentum untuk mengimprove kompetensi para karyawan. Jadi kita justru malah melakukan training, supaya dengan training seperti itu, capability karyawan itu bisa lebih diimprove, kemudian diharapkan pada kondisi COVID-19 selesai, mereka udah siap tempur gitu loh kira-kira untuk dengan new normal, new condition gitu dari seluruh aktivitas logistik yang berjalan. Itu kira-kira Mas Wiki. Baik, ini mengenai apa yang sebetulnya terjadi pada saat musim pandemi ataupun hal yang nampaknya cukup mempengaruhi operasional perusahaan mengenai kenaikan tarif tol. Sebetulnya ini menjadi satu hal yang cukup concern juga Pak Nov di sektor logistik? Oh iya, jelas pasti karena struktur cost kita itu kan terdiri dari macam-macam variabel ya. Salah satu variabel itu adalah transportasi. Jadi pasti ada pengaruhnya dan ketika pengaruh itu cukup signifikan, maka biasanya kita nggak ada pilihan kecuali kita menaikkan tarif gitu. Di samping misalnya berusaha untuk melakukan managing internal cost kita supaya bisa lebih efisien gitu ya. Tapi karena kami satu sisi karena tarif tol dan sebagainya itu adalah out of control dari perusahaan logistik, maka ya bagi kita perspektifnya itu sebuah given saja gitu, karena itu adaptasi di internal kita jauh lebih penting, lebih utama ketika pilihan kita untuk tidak menggunakan tol dan sebagainya nggak ada gitu kan. Jadi saya kira itu kondisi yang normal yang harus kita hadapi, dan di samping itu kita juga tetap berharap bahwa kiranya kalau terjadi kenaikan-kenaikan seperti itu harus rasional dan wajar gitu. Baik, Pak Mas Diki. Ya, sejauh ini apakah masih wajar? Saya kira dalam kondisi seperti ini kita cukup tertekan nih Mas ya. Jadi kita berharap kalau bisa sih ada kebijakan untuk meninjau kembali, karena memang setidak-tidaknya di fase COVID-19 ini kita jangan ditambahin Baik. Sudah disampaikan beban lain. Mengenai input sebagian sudah kita sampaikan. Baik, oke. Mengenai stimulus yang diberikan ke berbagai macam sektor usaha, sejauh mana teman-teman logistik memanfaatkan ini? Artinya ada relaksasi-relaksasi dalam hal relaksasi kredit,
restrukturisasi kredit dan lain sebagainya, sejauh mana ini dimanfaatkan oleh teman-teman logistik, Pak Nov? Ya, sangat bermanfaat itu, Mas. Jadi sangat bermanfaat kebijakan relaksasi, kemudian kebijakan untuk bisa merestrukturisasi utang, kebijakan untuk mungkin juga melakukan perpanjangan atau bahkan menurunkan tingkat besarannya cicilan dan sebagainya. Itu kita rasakan dan itu sangat membantu sekali gitu. Jadi bahkan bukan hanya kepada lembaga-lembaga perbankan, kami juga melakukan hal yang sama untuk melakukan negosiasi ulang ataupun melakukan pembicaraan dengan para vendor yang di mana logistik itu kan kegiatan yang dikerjakan itu melalui kolaborasi ya, termasuk dengan para supporting kita. Kayak kita misalnya kita nggak punya kapal, tapi kan kita menggunakan kapal gitu. Pasti ada kolaborasi dengan pemilik kapal dan sebagainya gitu. Nah, dari situ kita biasanya juga melakukan semacam negosiasi ulang untuk mendapatkan sama-sama kemudahan gitu. Oke, Pak Nov, kita masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini perbincangan dengan Pak Nofrisel, pemirsa Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Setelah segmen 3, nanti kemudian perbincangan akan dilanjutkan bersama teman-teman dari Indef dan bisa tetap di Market Review saja. Kami akan segera kembali. Ya, bisa kembali dalam program Market Review masih bersama Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia, Bapak Nofrisel. Pak Nofrisel. Siap, Mas Vicky. Ya, memasuki musim Lebaran, sejauh mana musim Lebaran ini masih menjadi sebuah harapan lah ya, menjadi sebuah musim panen untuk sektor logistik, atau ada koreksi soal harapan ini, Pak Nofrisel? Saya kira secara keseluruhan ada koreksi, Mas. Jadi karena memang situasi kita dipengaruhi oleh people movement ya. Jadi barang itu akan bergerak kalau orang bergerak, gitu kira-kira, Mas. Jadi kalau orang misalnya tidak banyak bergerak, biasanya mereka tetap ada representasi dari dirinya melalui pengiriman barang gitu ya, tapi tidak sebanyak yang biasa. Jadi saya kira dari beberapa riset yang dilakukan oleh teman-teman dan pandangan beberapa para pakar, jadi posisi sampai triwulan 1 2020 ini kita masih tumbuh antara sekitar total ya, antara sekitar 2% sampai 5%. Secara full year? Jadi secara full year proyeksinya seperti apa untuk growth dari logistik? Kalau full year kita sebenarnya secara total mungkin bisa mencapai sekitar 9%. Ya. Baik, oke. Bicara mengenai performa dari sektor logistik, tentu saja ini juga berkaitan dengan indeks logistik Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Pak Nov. Sejauh ini apakah Pak Nov dan juga teman-teman di sektor logistik merasa puas dengan indeks logistik Indonesia? Kalaupun kemudian merasa tidak cukup puas, apa yang bisa diperbaiki agar indeks logistik kita betul-betul meningkat? Ya, kita secara emosional kadang-kadang terpengaruh oleh kok indeks negara lain itu lebih baik gitu ya dibanding kita itu. Sebenarnya bukan berarti kita mau membuat justifikasi ya. Kadang-kadang memang tidak bisa comparable gitu loh, Mas, antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN misalnya gitu ya. Bagaimana kita membandingkan Singapura dengan Indonesia yang begitu luas gitu. Jadi sungguh pun begitu, karena itu menjadi data global dan dibicarakan di banyak kesempatan gitu. Maka saya kira dalam 6 aspek yang diukur di dalam indeks logistik performance index itu, maka kita melihat bahwa aspek-aspek yang kita ukur selama ini dan sampai hari ini itu meningkat cukup baik, Mas. Gitu. Jadi saya mengikuti indeks logistik itu sejak tahun 2010, 2012 dulu ya sampai hari ini itu ada peningkatan yang cukup baik gitu, Mas. Improvementnya seperti apa sehingga kemudian Anda melihat ada performa yang cukup baik di indeks logistik di Indonesia? Apakah
proaktif ini kemudian hanya dilakukan oleh teman-teman sektor swasta di logistiknya saja, atau sebetulnya secara infrastruktur pemerintah juga punya andil besar untuk memperbaiki sektor logistik kita? Iya, iya betul. Yang paling menonjol menurut saya adalah pembenahan di sektor pelabuhan dan kepabeanan ya. Ya. Saya melihat itu sebagai sesuatu yang cukup signifikan improvement-nya. Bahkan hari ini bapak-bapak atau teman-teman di Bea Cukai itu sudah mencanangkan apa yang disebut dengan National Logistic Ecosystem, yang mudah-mudahan pada waktunya nanti bisa diimplementasikan dengan baik, yang itu mengintegrasikan pemain-pemain logistik dan lembaga-lembaga pemerintah terkait dengan kelancaran lintas logistik. Oke, secara objektif, Pak Nov, kalau Anda dapat menilai sektor logistik Indonesia, skor 1 sampai dengan 10, menurut Anda objektif kita ada di mana posisinya? Saya kira masih di bawah 7 ya Mas ya. Kan masih, ya. Sudah puaskah dengan angka di bawah 7, Pak Nov? Karena Anda tadi menyebutkan bahwa sebetulnya secara performa ada improvement gitu. Iya, improvement satu dari 6 bidang yang diukur kan. Jadi saya pikir yang belum selesai hari ini itu Mas Wiki adalah bahwa cost logistik kita itu masih tergolong tinggi dibanding negara-negara Indonesia, dibanding negara ASEAN maupun Asia gitu. Nah, infrastruktur dan kebijakan-kebijakan pendukung lainnya itu cenderung belum cukup membantu menurunkan tingkat cost logistik kita. Walaupun memang Presiden betul-betul menargetkan dwelling time dan lain sebagainya dilakukan secara singkat ataupun sangat-sangat cepat gitu ya, itu belum terlalu berasa, Pak Nov? Dwelling time sudah, karena kebetulan itu kan menyangkut beberapa aspek saja dari logistik itu, mungkin cross border logistik dan sebagainya. Tapi kalau saya mau contohkan kirim barang dari Medan ke Jakarta misalnya melalui darat atau melalui laut, itu kan masih banyak struktur cost kita yang cukup tinggi karena berbagai kebijakan. Contoh sederhana misalnya, dengan adanya otonomi daerah, di mana tiap-tiap daerah memiliki perda sendiri-sendiri yang memungut retribusi di setiap daerah setiap truk lewat, itu kalau ditotal dari Medan ke Jakarta kan banyak sekali cost tambahan kita, walaupun hanya Rp200 di tiap kota ataupun provinsi yang dilewati gitu. Tapi totally sebenarnya di ujung sana itu struktur cost kita menjadi sangat tinggi gitu, karena kita nggak mungkin membebankan struktur itu menjadi lebih atau terpaksa kita membebankan kepada customer gitu kan. Baik. Ya, jadi Pak Nov, dari sisi cost itu tinggi ya. Oke, apapun dinamika yang terjadi di luar sana, tentu saja kita harapkan yang terbaik untuk logistik di Indonesia agar performanya semakin juara dibandingkan dengan negara-negara lain. Pak Nofrizal, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Market Review. Pemirsa, Bapak Nofrizal, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Usai jeda kami akan kembali tentu saja dengan perbincangan dengan narasumber lain, tentu saja masih berkaitan dengan logistik di Indonesia dengan Indef. Tetap bersama kami.